jumlah yang sangat banyak ini, kalau dilihat kalau dari kacamata gue, secara unsur kompetisi jadi jauh lah. Ya gimana coba? John Herman nih kalau jatah Asia masih 3, bisa sepede ini nggak lolos ke Piala Dunia tahun 2030? Aturan-aturan sepak bola yang kemudian tanda kutip dilanggar sendiri. Termasuk yang paling parah sih, bukan paling parah nih, nomor 2 parah adalah pembatalan kartu merahnya Balogun. Kata wartawan BBC, waktu Indonesia nggak bisa nerima Israel di Piala Dunia U20, kalian langsung batalin tuh Indonesia jadi tuan rumah. Sekarang kenapa waktu Amerika nggak bisa nerima Iran, kenapa kalian nggak batalin aja se-Amerika-Amerikanya? Tidak semua permintaan VAR harus dituruti. Kenapa tidak semua permintaan VAR dituruti? Karena kalau semua dituruti mainnya bisa 200 menit. Ya, sekarang kita balik lagi, ketemu lagi di Gudang Bola. Gudang Bola nih tempatnya orang-orang yang YTTASS, yang tahu-tahu aja soal sepak bola. Panjang banget singkatan nih, jadi nyusahin juga ternyata. Jadi kalau pengetahuan lu kurang-kurang dikit, tapi pengen tahu lebih banyak, boleh kesini. Ntar gue kasih yang lain-lain lah pokoknya lah. Gak cuma makian, gak cuma isu, gak cuma gosip. Tapi adalah hal-hal yang membuat lo jadi, anjir beneran ini bisa di googling kan nih? Gitu. Bisa. Kalau perlu mungkin omongan gue akan ada di ChatGPT nih. Gitu. Ini kita sekarang hari ini nih, tema hari ini dari final Piala Dunia. Tapi kita masih belum bisa lupa kan sama Piala Dunia. Ini Piala Dunia yang praktis dengan peserta paling banyak. Piala Dunia itu dulu sampai dari tahun 30 sampai tahun 78 pesertanya cuma 16. Kebayang dong. Kompetitifnya tuh kayak apa tuh? Tahun 66 Korea Utara lolos, kayak apa tuh rasanya? Inggris juara dunia karena dia tuan rumah. Brazil justru juara ketika tidak jadi tuan rumah. Perlu kualifikasi ke sana. Eropa yang negaranya sebanyak itu, jatahnya paling banyak, tetap juga kompetitif. Mulai tahun 82 berubah jadi 24. Masih kompetitif. Asia kalau salah jatahnya 2 deh, masih itu tetap. Waktu sebelumnya 2 juga, berarti emang sedikit kan 16. Begitu 32, Asia jatahnya 3+1 gitu, 3,5. Jadi yang satu itu ikut tanding di ada round selanjutnya. Tahu-tahu kemarin 48 pesertanya. Makanya begitu 48 Indonesia langsung yakin tuh akan lolos Piala Dunia dengan 8 peserta 8+1 gitu. 2030 Indonesia makin yakin karena peserta konon udah konfirmasi nih. Akan 64 tim dan jatah Asia tuh 10 atau 12 gitu. Katakan 10 lah. John Herman langsung yakin ke Piala Dunia kita nih. Karena kemarin katanya udah nyaris gitu. Jadi 2030 kita bisa aja akan here we go ke Piala Dunia. Ngomongnya mungkin ketika pertandingan pertama mulai nanti fase grup. Nah, lalu kita ngomongin here we go nih. Ini ada orang yang dianggap di sepak bola menemukan terminologi here we go. Walaupun here we go gitu nih, Fabrizio Rom. Dia bilang ini lagi ribut dia sama Florian Plettenberg. Florian ini jurnalis Jerman, Sky Sport kalau nggak salah. Jadi dia meragukan Fabrizio ini keabsahannya ketika dia bilang kalau yang Diomande ini dari Pantai Gading udah pindah ke Madrid. Dia menurut Florian ini orang cuma mau cepet-cepetan doang. Karena kan gitu kan. Media hari ini ketika mulai mulai digital, internet, yang penting cepet gitu. Ada kok, bukan ada, banyak kok media sekarang yang cepet aja dulu. Kalau salah mereka koreksi. Makanya itu yang dilakukan oleh si Fabrizio. Fabrizio tuh kata Florian pinter nih orang nih. Dia bilang transfer here we go-nya itu cuma more than 100 million euro. Lebih dari 100 juta euro. Kan tricky banget kalimatnya. Kan biasanya kalau namanya transfer atau harga gitu ya, kan jelas 120 ribu, 120 juta, 130 juta, 80 juta. Ini dia lebih dari, jadi kan aman. Karena dia tahu yang ini harganya mahal. Akan jadi pembelian yang sangat luar biasa lah waktu itu. Jadi gitu kata Florian. Fabrizio gak mau kalah lah.
ini keganggu lah dia. Dia bilang not also like that river gitu. Tau gak lo artinya Ben? Not also like that river. Dilarang merokok kayak. Enggak gitu juga kali. Gitu. Jadi dia bilang katanya gak gitu juga kali. Not also like that river gitu ke Florian. Kalau dia bilang ini berita bohong itu. Ini beneran udah terkonfirmasi. Kalau yang itu pindah ke Real Madrid. Dan gua ngomong ketika transaksi sudah terjadi. Oh, sampai mereka berdebat, sampai ancem-anceman nih bakal ngeluarin DM. Pokoknya nih kalau makin rame nih ntar gue bocorin DM-nya nih gitu. Ini kata Fabrizio. Jadi lu kalau misalnya punya pendapat gitu coba deh tulis di bawah deh nih. Ya di bawah nih. Buat ngasih tahu menurut lu mana yang bener nih. Atau adakah etika jurnalistik yang terganggu gitu di situ. Ya kalian tahu lah jurnalistik kemana. Ya gak? Nah kita balik lagi nih ke cerita episode ini. Habis ini kita ngomongin Piala Dunia peserta 48 tadi. Peserta 48 aja tuh udah aneh. Ini Piala Dunia pertama gue yang gue gak hafal dengan siapa aja di antar grup. Sampai ini pertandingan siapa aja deh. Grup ini ada siapa aja ya. Gue bahkan lupa deathmatch itu ada di grup mana gitu. Kalau salah ada grupnya Belanda tuh. Oh ini Belanda Jepang. Cuma itu doang, lainnya gak inget. Itu juga karena bini gue demen Jepang. Itu doang tuh. Terus yang paling lucu tuh juga ada waktu berapa ya. 3-4 hari. 3 hari gak ngapa-ngapain. Gak ngapain maksudnya cuma nonton bola doang. Itu tiba-tiba rasanya hari Minggu melulu. Kebayang gak jam 11 siang masih nonton bola. Keluar rumah tuh jam 1 tuh gini. Libur deh. Begitu, enggak deh jalanan macet gitu. Memang situasinya jadi terlalu banyak pertandingan. Dan kita kemudian menemukan banyak banget negara. Dulu tahun 2006 gue inget. Gue tuh lagi di Jerman tuh. Terus temen bilang, gue gak pernah tahu negara Trinidad dan Tobago. Sekarang gue tahu ada negara bernama itu. Nah, persis kan kasusnya. Kami nggak tahu Cabo Verde itu di mana. Ternyata ada negara namanya Cabo Verde. Negara namanya Curaçao. Kira-kira gitu tuh. Dari 48 negara nih. Dan Cabo Verde bermain konon mengesankan. Terutama di pertandingan terakhir tuh lagi lawan siapa namanya? Argentina. Kan itu dianggap mengesankan tuh pertandingannya. Di grup juga 2 pertandingan terakhir bagus juga. Gak terlalu dibicarakan waktu lawan Spanyol. Kecuali kipernya. Tapi jumlah yang sangat banyak ini, kalau dilihat dari kacamata gue, secara unsur kompetisi jadi jauh lah. Ya gimana coba? John Herman nih kalau jatah Asia masih 3, bisa sepede ini nggak lolos ke Piala Dunia tahun 2030? Itu aja pertanyaan gampang. Oke lah materi kita luar biasa lah dengan segala macam pemain datang dari luar, naturalisasi diaspora atau apapun itu istilahnya, keturunan bla 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 itu. Tapi kalau jatahnya 3, kan kita udah tahu nih. Jepang, dari timur ya. Jepang, Korea praktis udah kuat. Di barat itu udah ada Iran, ada Irak, ada Jordan. Jordan mainnya bagus banget loh kemarin. Seingat gue pertandingan Piala Dunia seru pertama gue tuh Jordan lawan Austria. Yang orang bilang gak bakalan seru. Malah itu yang yang asik banget ditonton. Lalu kemudian ada Saudi. Ada Qatar, oke lah tim-tim Timur Tengah sama kita anggap suka curang. Tapi terlepas dari itu, bisa gak John Herman si yakin itu kalau jatahnya masih 3. Sekarang mau bakal 12, dia langsung ngitung kan. 12 besar siapa aja ya. Oh dengan materi begini bisa nih Indonesia paling gak ada di 9 besar. Sebagai orang Indonesia ya kita pengen Indonesia ke Piala Dunia pasti. Tapi sebagai sebuah tontonan di Piala Dunia, jadi kompetitif gak? Kan kalian juga suka ngomong nih gini. Siapa mau nonton Curaçao main? Siapa mau nonton Honduras main? Ya sama orang Orang Inggris juga bilang gitu. Siapa mau nonton Indonesia main? Iya kan? Indonesia segrup sama Cabo Verde. Siapa yang nonton tuh? Atau gak usah deh naik dikit. Indonesia segrup sama Swiss. Ya. Siapa yang nonton? Ya orang Indonesia nonton. FIFA pasti Indonesia banyak. Ini juga di bawah komen langsung. Indonesia banyak bos yang nonton. FIFA aja ada server Indonesianya. Ya iya. Karena kan gitu tuh, cara berhitung pasar di Indonesia kan selalu jumlah penduduk, jumlah penduduk yang banyak, daya beli yang cukup, dan sebagainya. Tapi kalau di negara-negara kayak Inggris gitu kan penduduk yang gak sebanyak kita, beda lagi cara berhitungnya. Makanya Indonesia lolos ke Piala Dunia tuh yang butuh tuh kita. Nanti akan disiapkan sistemnya bagaimana supaya tontonan kita main ini, walaupun orang Spanyol bilang, anjing Indonesia lawan Bolivia
menarik itu ditonton. Nah tapi kan kita pasti nonton. Angka penontonnya akan tinggi. Ya pakai server Indonesia itu. Gitu. Jadi kita balik lagi nih. Itu hal yang kalau buat gue aneh ya. 64 itu tapi moga-moga cuma sekali. Karena kan 100 tahun tuh. 100 tahun Piala Dunia. Nah sekarang kemarin nih. Yang cuma terjadi di Piala Dunia Amerika. Itu beberapa aturan tiba-tiba berganti nih. Misalnya ada yang namanya water break. Water break selalu 30 sampai 60 detik. Disepakati bahwa katanya Amerika panas, sangat panas. Jadi kalau misalnya di atas 36 derajat Celcius akan ada water break. Hydration break bahasa Amerikanya. Disepakati. Nyatanya waktu banyak pertandingan yang cuma 28 derajat Celcius, 31 derajat Celcius, tetap aja tuh ada tuh si water break ini. Terus 3 menit. Kenapa 3 menit? Kelamaan. Itu kan udah kayak time break. Time break aja gak segitu amat. Time out kok time break. Kayak time out. Time out aja kadang-kadang gak sepanjang itu. 3 menit berarti kan dia udah kasih 6 slot iklan. Amerika emang jago banget emang nyari duit. Kalah lah di sini etis-etis pedagang yang ada di Nusantara kalah semua lah sama mereka lah. Jadi lalu waktu itu dia bikin itu dan ngubah aturan sepak bola secara umum itu ada 18. Salah satunya adalah maksimal istirahat half time itu 15 menit. Tapi lihat waktu final. 30 menit lebih dikit kayaknya deh. Ada Madonna main. Ada Post Malone main. Siapa lagi ya? Ada Justin Bieber main. Walaupun cara presentasinya asik tuh. Ada Ted Lasso ngomong ngasih tahu si Justin Bieber. Dan memang dikemas sebagai hiburan. Tapi kan itu ada aturan-aturan sepak bola yang kemudian tanda kutip dilanggar sendiri. Termasuk yang paling parah sih. Bukan paling parah nih. Nomor 2 parah adalah pembatalan kartu merahnya Balogun. Balogun kartu merahnya dibatalkan dengan alasan dengan alasan penerapan hukumannya tidak harus saat itu, tapi bisa belakangan. Maksudnya pasal karetnya dipakai sama FIFA. Di kesempatan lain waktu Infantino ditanya kenapa lu bisa membatalkan itu, jawaban dia karena Amerika terlalu kuat dan apa yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump itu ada betulnya. Dan dia punya argumen yang sangat kuat. Jawaban yang sama dia kasih ketika kenapa Iran gak bisa tidur di Amerika padahal mainnya di Amerika. Iran itu harus tidur di Tijuana yang jaraknya berapa tuh? 2 jam apa? Apa 2,5 jam buat untuk mereka main di Seattle. LA 1,5 jam kalau gak salah. Artinya mereka menempuh perjalanan cukup panjang sebelum main. Dan gak boleh 24 jam. Datang pagi, main sore atau malam itu aja langsung balik. Bahkan kan sempet tuh pemain apa staff ya, yang ketahan dan baru datang ke stadion belakangan. Belum lagi beberapa kayak ini, kitman mereka gak bisa masuk. Lalu kemudian ketika ditanya jawabannya sama, Amerika terlalu kuat. Lalu wartawan BBC bilang begini, ini kita harus senang dulu dengan nama kita disebut. Orang kita tepuk tangan dulu bentar. Jadi kata wartawan BBC, waktu Indonesia gak bisa nerima Israel di Piala Dunia U20, kalian langsung batalin tuh Indonesia jadi tuan rumah. Sekarang kenapa waktu Amerika gak bisa nerima Iran, kenapa kalian gak batalin aja se-Amerika-Amerikanya? Gitu. Bangga gak Indonesia disebut? Iya, keren lah. Berarti kita bagian dari bagi pergaulan dunia. Iya. Terus kalau dilihat nih, Messi nih ada 2 bintang kan, ada 2 veteran yang terus yang kalau kata Cristiano Ronaldo, dia seneng banget, ini omongan 5 tahun lalu. Dia seneng karena 15 tahun terakhir berbagi panggung tertinggi sama Messi. Messi di sebelah dia tuh. Karena Messi manggut-manggut waktu itu. Tapi gak tahu ngerti apa enggak, soalnya Cristiano ngomong bahasa Inggris. Dia bilang, ini gue bangga banget berbagi panggung tertinggi sepak bola sama Lionel, pemain yang sangat luar biasa, bla bla bla. Kemarin jadi kayak panggung terakhirnya 2 orang itu kan. Tapi kita kan bisa lihat, Cristiano tidak mendapat kerjasama yang cukup baik dari teman-temannya sampai akhirnya praktis flop lah. Permainannya gitu-gitu aja gitu. Sebaliknya Messi karena dukungan timnya ini kan permainan tim, nggak bisa main sendiri, main badminton aja kalau mau main sendiri. Jadi dia didukung penuh oleh timnya dan staf kepelatihan segala macam sampai ininya ya kemampuan terbaik dia muncul terus. Messi yang dulu banyak bawa bola udah nggak ada tuh. Messi yang cuma scanning 70 menit bisa hilang, 20 menit terakhir kontrol bola tuh, cut.
gol. Cutut, gol. Walaupun kata siapa ya pandit waktu itu? Oh, Zlatan bilang gini, Messi udah bikin 5 gol nih dari 2 pertandingan. Besok harusnya saya ngegolin lagi, lawannya cuma Jordan. Jadi di grup lawannya agak biasa aja. Lalu kalau kita lihat garisnya, walaupun pasti nggak sengaja, kelihatan kalau lawannya tidak sekuat di garis yang sebelah kiri, sebelah kanan kan gitu tuh waktu itu. Lawan-lawan Cabo Verde, Swiss ya, Cabo Verde, Swiss, apalagi gitu, baru akhirnya ketemu Inggris di semifinal. Kan berbanding sebaliknya dengan yang lain, harus ngalahin Brazil dulu, harus ngalahin Norwegia dulu. Ya tapi itu kan keuntungan yang namanya undian ya. Jadi nggak bisa bilang diatur gitu. Tapi mungkin banyak orang yang merasa kalau Argentina diuntungkan. Kalau bukan Argentina diuntungkan, tapi lebih ke aturan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membela Argentina. Misal nih, ini bukan tuduhan ya. Tapi gini nih, salah satu aturan FIFA itu, walaupun tidak terlalu resmi, tidak semua permintaan VAR harus dituruti. Kenapa tidak semua permintaan VAR dituruti? Karena kalau semua dituruti mainnya bisa 200 menit. Misalnya kalau tidak harus membuat kartu merah, tidak penalti, tidak offside dan gol, itu bisa nggak diturutin. Nah, ada kejadian Paredes dianggap nekel Briembolo. Kartu kuning buat Paredes. Paredes komplain. Itu ada aturannya sebetulnya. Kalau mistaken identity gitu, pemain yang mistaken ini nih, Briembolo nggak harus dapat kartu kuning kedua. Tapi diminta dan di tempat yang sebenarnya jauh dari daerah berbahaya. Kan di depan bench salah satu tim waktu itu. Tapi itu diterima Briembolo karena kartu kuning kedua dan kemudian kena kartu merah. Sama kayak setup terbaik di Piala Dunia yang tapi tidak diakui golnya Mesir. Itu kejadiannya udah berapa itu? 100 meter yang lalu. Mungkin semenit yang lalu gitu. Tiba-tiba dibatalin. Karena ada pemain jatuh. Kan kejadian biasa. Makanya kadang gue berpikir, walaupun ini bukan hal yang aneh ya. Andaikan VAR udah ada dari lama. Tangan Tuhan gak akan ada. Filippo Inzaghi mungkin gak akan dianggap legenda. Habis gitu, apalagi lah. Banyak lah pokoknya kejadian-kejadian yang kemudian gak akan kita omongin gitu hari ini. Karena unsur permainan sepak bola permainan Indonesia jadi hilang kan kira-kira gitu. Terus Piala Dunia tuh juga kemarin layaknya Piala Dunia memperkenalkan teknologi baru di bola. Sekarang tuh pakai sensor tuh. Sensornya itu sensor itu dipakai untuk sekencang apa bola ditendang, offside, ke garis gawang. Teknologinya cukup baru. Banyak kiper yang ngeluh katanya. Nah, banyak pemain yang bilang bola bergerak tidak stabil. Tapi memang setiap edisi Piala Dunia selalu ada aja masalahnya. Kalau nggak salah tahun 2010, Jabulan itu berapa ya? 2010 Afrika Selatan itu juga terjadi tuh. Bola katanya nggak pernah mudah dikontrol. Ya, tapi oleh pemain levelan Piala Dunia sih. Kalau kita yang main sih kayak senang-senang aja makanya. Apalagi bolanya mahal. Gitu. Terus ini yang menarik nih, Haaland. Ini pemain gak ganteng-ganteng amat sebenarnya. Tapi kemudian membuat rahim para ibu-ibu muda, iim-iim, itu tiba-tiba jadi hangat katanya. Suka nonton gitu. Jadi gimana ya itu? Haaland pemain yang gak tahu ya, gue karena laki apa ya? Gak, gue sok cowok aja. Kalau gue dibilang Haaland berkarisma, ganteng kan sah juga. Ntar dikira apa-apaan ya. Ini ada pertanyaan nih, bener gak sih pemain sekarang bukan cuma jual kemampuan tapi visual popularitas? Popularitas iyalah, kan ini selebriti memang, superstar mereka. Bukan, kalau di sini kan siapa dulu main Arema? Sunarto kalau gak salah, hat-trick, bintang Arema kan. Terus gue ke rumah temen gue, ternyata Sunarto datang naik motor ngerokok di situ. Langsung superstarnya langsung hilang gitu. Partai 8 aja keren banget nih. Betul, ya orangnya depan gua nih. Jadi biasa-biasa aja gitu. Nah, hari ini gitu, kalau di sana mereka atur sedemikian rupa. Gak bisa tiba-tiba kita datang, Hal gitu, Halan. Bisa ini yuk gitu. Link, Erling gitu. Gak bisa begitu. Karena memang ada batasannya. Tapi atlet ini kan badannya bagus. Otot-ototnya bagus.
Lalu difoto dengan bentuk apapun keren dan model-model kan selalu berbadan bagus. Jadi memang auranya bang beda. Aura superstar selalu kelihatan gitu, ada gitu. Lalu terus ini kalau nggak salah udah mulai ada investigasi nih FIFA soal dua hal. Argentina ribut-ribut di final itu yang Paredes ngebanting Pedri apa Gavi itu. Gavi. Lalu kemudian itu orang kelihatan biasa berantem ya. Yang didorong diselengkat kakinya, itu berantem banget itu gerakannya. Habis gitu ada satu lagi yang mereka membentang itu Las Malvinas son Argentina itu yang dia bilang. Malvinas itu punya Argentina. Malvinas kalau orang Inggris nyebutkan Falkland. Itu kan hal politis. FIFA tuh punya aturan hal politik tidak boleh disampaikan di panggung lapangan. Buka kaos gini Free Palestine aja bisa ditarik. Ya kan, kalau nggak salah kemarin bendera-bendera Israel bahkan ditarik-tarikin juga dari tribun dari tribun. Malvinas ini nggak tahu nih kalau udah pada tahu. Jadi Pulau Falkland itu udah ratusan tahun punya Inggris sebetulnya. Tahun 81 apa 82 secara geografisnya dekat dengan Argentina di posisi bawah gitu di selatan, ujung selatan. Argentina terus mikir nih, punya kita nih, ambil yuk. Berangkatlah pasukan Argentina. Mau ngambil alih si Falkland ini. Falkland. Inggris gak mau tinggal diam, itu kan daerah dia. Mereka datang dengan kekuatan penuh, perang 6-8 hari sampai akhirnya Inggris menang perang. Dibikin referendum, mau pilih jadi warga Argentina atau Inggris. Terus penduduk Falkland 83% pilih Inggris dong. Iya, mereka bahkan sebagian besar berbahasa Inggris. Jadi pernyataan Las Malvinas son Argentina itu belum tentu valid sebetulnya. Valid dalam pengertian untuk orang-orang Falkland, si penduduk yang mengalaminya sendiri. Kalau buat Argentina kan iya kan kayak gengsi aja tuh. Itu tempat gua. Sama kayak kita sama Timor Leste kan. Kita nggak punya kita. Apalagi jelas-jelas secara sejarah beda. Secara keinginan gak sama. Jadi maksudnya harusnya orang Argentina agak belajar sejarah dikit juga lah. Supaya mereka tahu bahwa semua bahkan sebelum nenek mereka lahir. Itu tempatnya punya Inggris. Udah gitu aja udah. Nah, dijadikan panggung politik lagi. Jadi kita tunggu aja nih. FIFA mau ngambil keputusan apa enggak? Ya enggak? Kita tutup dulu. Soalnya ini udah gak ada lagi tulisan di depan gue nih. Ada lagi gak Ben? Yang baru Ben? Ada ya? Ya udah. Kalau menurut kalian, ini gue nanya deh kalau gitu. Apa hal yang paling aneh atau paling gak asik lah dari Piala Dunia 26? Kalau di gua sih, yang umum ya Messi. Kalau yang umum. Kalau gua yang paling aneh dan gak asik itu ya halftime di final dan hydration break. Gue yakin ke depan gak akan ada soalnya. Nah kalian, menurut kalian apa nih? Taruh di bawah dong.